Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kuat? Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Seberapa banyak engkau merasakan sukacita sore hari ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba toleh kanan kirinya, apakah ada sukacita dalam wajahnya? Bersukacita semua, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan kerinduan hati kita, mari kita mau datang pada Tuhan. Sebelum kita menyembah memuji Tuhan, kita satukan hati kita. Haleluya Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami merasakan sukacita-Mu yang luar biasa Bapak. Kami ada sore hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Sungguh kami menyatakan Tuhan, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan bagi setiap kami Bapak. Dan dengan kerinduan hati Tuhan, saat ini kami datang, kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau hadir pada ibadah kami sore hari ini Tuhan Yesus, berkati dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Engkau berkenan hadir tempat ini Tuhan Yesus, memberkati setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Allah yang layak terima sembah dan puji setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan segala kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Kami juga bersatu hati Bapa, jikalau ada kuasa-kuasa iblis Tuhan yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati Tuhan. Kami panggil nama-Mu, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Bapa, hanya hadirat-Mu yang ada Tuhan, dan hanya kuasa-Mu, atmosfer yang memenuhi Tuhan ruangan ini, terlebih setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami membawa pujian kami Tuhan, hati kami Yesus. Mari persiapkan hatimu dengan yang terbaik buat Tuhan. Syukurku
nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh kasih jempol paling tinggi. Berikan saya lagi tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami mau rayakan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bawa sukacitamu, naikkan syukur-Mu, kita datang dalam hadirat Yesus. Haleluya. Mari bebaskan roh-Mu. Kita mau menari, kita mau bersorak buat Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, katakan Kaulah sukacitamu, katakan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, katakan Kaulah sukacita kami. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yang bersuka cita sorakan amin. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, katakan Kaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama sorakan. Katakan ku angkat suara. Memori penyanyi buat Engkau Tuhan. Ku bersuka, Yesus Kau di dalam. Sekali lagi ya, jemaat yang di Bethel, katakan buat Tuhan Yesus sekarang. Katakan ku angkat suara. Memuji namamu selamanya Yesus. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Kami bersuka cita Tuhan. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, ada sukacita, amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Luar biasa. Masih mau rindu memuji Tuhan, amin. Kita percaya ada kuasa dalam pujian. Siapa yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau Allah yang bertahan dalam hidup kami Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya.
hati Tuhan disenangkan lihat pujian-pujian kita, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau terima berkat firman Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk setiap hati seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berkati kami Tuhan Yesus. Kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Tuhan yang memelihara setiap kami. Bahkan Kau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
setiap pendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada petang hari ini, siapa yang sudah menyimak atau mengetahuinya? Halo. Ajaran-ajaran setan di akhir zaman. Saudara, mungkin kita bisa mengatakan saya di Tuhan, saya pelayanan, saya hamba Tuhan, saya evangelis, ya, di Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan nyata bahwa di akhir zaman iblis bekerja keras untuk menjatuhkan siapa? Bukan orang di sana, di seberang sana, atau di belakang sana, tapi menjatuhkan, bekerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus mengerti apa yang diajarkan iblis, ya, dan apa yang diajarkan roh penyesat itu. Saudara, mungkin tidak secara langsung, ya. Oh, kamu harus begini-begini. Sudah pasti kita mengatakan saya punya iman. Enggak mungkin, ya. Saya seteledor itu, enggak mungkin saya tersesat, enggak mungkin saya terkecoh, enggak mungkin saya terganggu, enggak mungkin saya ikut ajaran sesat. Saudara, kita harus waspada. Iblis itu punya beribu-ribu cara, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita tidak lengah, mengajak kita tidak menganggap sesuatu itu hal yang biasa. Saudara, ayo kita baca dulu di 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang 1. Kita baca bersama-sama, sudah ketemu semua? 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1, 3, 2, 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Firman Tuhan sudah mengatakan, berarti ada yang teledor, berarti ada yang bisa, ya, bisa katut, bisa berjalan di dalam roh ajaran sesat. Kenapa bisa? Ya. Kenapa bisa? Bagaimana caranya iblis atau setan mengajarkan pada umat Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga bisa mereka ikut atau mereka bisa melakukan apa yang diajarkan. Saudara, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sukar. Kita hidup sudah hidup di akhir zaman, ya. Siapa yang percaya? Amin. Jadi bukan lagi kita itu menganggap sesuatu yang berasal dari dunia itu hal yang sepele atau yang biasa, baik itu melalui pikiran, tindakan, atau apapun yang kita perbuat. Saudara yang terkasih, firman Tuhan memperingatkan kita, ya, untuk selalu berjaga-jaga. Jelas di sini dikatakan firman Tuhan tegas, ya, memperingatkan kita baik dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Saudara, yang dikatakan kalau kita senang, ya, kita bisa memuji Tuhan, bersyukur. Tapi kalau keadaan susah, bisakah kita menjaga hati kita, pikiran kita, iman kita? Saudara, ini yang harus kita cermati. Saudara, ini kehidupan.
menguji kita supaya kita menjadi murni. Dan apa yang sudah iblis lakukan, roh-roh penyesat ini lakukan, saudara bukan langsung ngomong sama saudara, hati-hati sekarang ya. Siapa di sini yang suka lihat sinetron dari episode 1 sampai episode 5, mungkin 500, 1000? Saudara, hati-hati saudara. Bahkan anak-anak kecil ya memakai manusia untuk menciptakan mainan-mainan ya yang berkarakter. Supaya apa? Ada seseorang yang dia mengidolakan karakter ini. Ada sebabnya. Bagaimana karakter ini? Ya. Jadi bisa senang. Ada lagi karakter yang lainnya. Ini berbahaya sekali saudara-saudara. Ya. Iblis memakai manusia untuk menciptakan mainan. Bahkan bukan hanya anak-anak saja yang senang, tapi orang dewasa pun senang, saudara. Dan sinetron-sinetron, saudara, kalau kita lihat sinetron, ada yang diperankan baik hati, ya. Ada yang diperankan jahat, jutek, judes, ya, gak punya hati. Di sini pasti kita, saudara, yang melihat kadang-kadang merasa juga gregetan, ya, merasa kasihan dengan yang berperan baik hati ini. Secara tidak langsung kita mulai marah, mulai gregetan, ikut gregetan, mulai ikut emosi, ya. Waduh, kalau saya, ya, yang ada di situ pasti saya, ya, akan hantam, saya akan hajar, saudara. Secara tidak langsung iblis membentuk karakter, membentuk hati kita, mengolah ya pikiran kita. Kalau kita mengatakan, oh ya memang anak Tuhan harus ya lemah lembut, harus memaafkan, harus mengampuni. Tapi begitu kita lihat sinetron, saudara, wah ketem-ketem, antemen wes, tempilingen wes, jambaan wes, ya, gregetan. Saudara, ini pengaruh, saudara, ya, pengaruh di dalam iman kita, rohani kita, jiwa kita, karakter kita, saudara. Itu firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah, saudara. Iblis sedang mengintai, iblis sedang mencari cara untuk masuk, untuk merusak ya, pikiran, hati, dan iman kita. Saudara, bagaimana iblis bekerja? Perdagangan akan semakin sengit, semakin membumbung tinggi, semakin maju. Siapa yang tidak suka, yang gak senang, semua senang. Ya, pembangunan di mana-mana, saudara. Tapi semakin tamak, semakin manusia menjadi egois, saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, mari kita, saudara-saudara, melalui bacaan buletin, majalah, ya, kita asik baca apa itu novel, ya saudara. Kalau baca bacaan rohani, ya, wah malas, jadinya ngantuk. Hati-hati saudara, kalau kita baca Alkitab terus jadinya ngantuk, ya, malas. Ini sudah mulai iblis bekerja, ya, bekerja. Dan memang iblis ingin kita tidak mau mengetahui, mengoreksi, belajar, dibentuk melalui firman Tuhan, kebenaran Allah. Kita dialihkan, ya, sebentar baca dulu. Oh, nanti jam 6 sinetronnya bagus. Oh, lihat sinetron dulu. Nanti sinetron selesai, aduh sudah ngantuk. Tuhan berkati saya, lindungi saya sampai besok pagi, Tuhan, saya mau tidur, amin. Sudah,
Hanya seperti itu, ya. Hanya seperti itu. Kehidupan yang tidak, imannya tidak kokoh, tidak digembeng, tidak dibangun dengan kokoh, saudara, ini iblis bisa masuk. Ayo kita baca lagi di Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayatnya 63. Yang bunyi firman, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin, saudara-saudara. Jadi bila kita hidup dipimpin oleh roh, ya, roh Kristus yang sudah menyelamatkan kita, memerdekakan kita dari kematian, dari dosa, saudara, daging gak berguna. Oleh sebab itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja, boleh. Kita tidak boleh usaha, boleh. Kita tidak boleh berkarya, oh boleh. Tapi tetap di dalam jalur kebenaran Tuhan. Amin. Banyak sekali orang ngomong, waduh, zaman sekarang ini kalau tidak, ya, pakai pelaris, susah. Musuhnya semua pakai pelaris. Zaman sekarang kalau tidak ikut aturan-aturan, ya, kita bisa ketinggalan. Saudara, iman kita sedang diuji oleh Tuhan, ya. Tetap kita percaya, tetap kita andalkan Tuhan, saudara. Janganlah kita membual, ya, membual sepertinya kita ini kuat, sepertinya kita bisa. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Hidup kita tidak akan berarti. Saudara, Tuhan mau hidup kita ini tidak bercacat celah. Kita senantiasa mengerti, senantiasa menyelidiki, senantiasa mengamati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini, langkah kita ini benar-benar langkah yang benar, langkah di dalam Tuhan. Nah, amin. Karena hari-hari ini ada hari-hari yang jahat, hari-hari yang sangat jahat, saudara. Banyak sekali, saudara, saat ini, ya, hal-hal yang tidak benar di luar sana terjadi. Saling tumpang tindih, saling menjegal, ya, saling menjatuhkan, dan tidak ada yang bisa menjamin kalau kita berharap kepada dunia ini, pada kekuatan kita. Mungkin kita berharap ekonomi Indonesia, semua berharap ekonomi Indonesia akan membaik, semua berharap. Tapi siapa yang bisa menjamin, saudara? Berharaplah pada Tuhan. Amin. Bersandarlah pada Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang jahat, bersandarlah hanya pada Tuhan. Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Janganlah kita mengandalkan nanti berharap, oh nanti Indonesia akan lebih maju, ya. Nanti seperti ini, seperti itu. Saudara, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan mau hidup kita adalah suci, kudus di hadapannya, tidak bercacat celah. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Tuhan mau kita hidup benar, kudus di hadapannya. Ini yang harus kita perjuangkan. Karena musuh terbesar bagi anak-anak Tuhan adalah di dalam diri sendiri, yaitu daging kita. Saudara, daging kita lah musuh yang terbesar. Kita akan bertanya sendiri di dalam hidup kita, di dalam batin kita, siapa yang memimpin kita? Roh yang lebih besar atau daging yang lebih besar? Daging banyak sekali kemauannya,
kita dalam jalan kebenaran dan memberi kemenangan. Roh membawa kita dalam kesucian, dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak bercacat celah. Tapi daging banyak sekali kemaluan, saudara, dan tidak akan pernah habis kalau kita mengikut hawa nafsu daging. Saudara, ini bukan lagi waktu kita, tapi ini adalah waktu-waktu di mana kita memperbaiki kualitas iman, memperbaiki kualitas rohani kita, memperbaiki diri kita, bagaimana kita nantinya bisa layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Saudara, ini bukan hal yang remeh, saudara. Ya, mungkin kita bisa, ya, banyak anak-anak Tuhan tergiur, ya, dengan segala macam yang diberikan atau ditawarkan oleh dunia ini, ya. Tapi kita harus ingat, saudara, tujuan kita bukan mengejar hal yang fana. Kalau kita diberkati, berarti kita harus tahu tujuan Tuhan memberkati kita, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi saluran berkat bagi orang banyak, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Supaya hati kita tidak tertambat, hati kita ini tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini, saudara. Ya, ada orang sukses luar biasa, begitu jatuh, boom, stres, gak ada kekuatan. Kenapa? Karena hatinya ada di harta bendanya, stres luar biasa, seperti gak ada daya hidup. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa diberikan kekuatan baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Setiap hari dia akan selalu kuat dan bangkit. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita andalkan Tuhan dan kita senantiasa, ya, mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya, memupuk iman kita, bukan hanya punya iman percaya, tapi memupuk iman kita untuk semakin hari semakin kokoh, memiliki iman yang tidak tergoyahkan, saudara. Karena akan ada nanti kita lebih lagi masuk dalam tahun sukar, tahun yang paling sulit, saudara. Ayo kita baca di Matius 24 ayat 24. Saya minta dibacakan siapa yang sudah mendapatkan Matius pasal 24 ayat 24. Gak jelas, ya, sebentar. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyatakan, ya, akan ada nabi-nabi palsu, ya, dan dikatakan di sini dia juga mengadakan mujizat-mujizat, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita tidak ada kepekaan di dalam Tuhan, kedekatan di dalam Tuhan, tidak memperbaiki atau memupuk iman kita, sehingga kita menjadi orang yang peka di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa membedakan nabi-nabi palsu ini, saudara. Karena dikatakan di ayat yang terakhir, ya, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara yang terkasih, jadi kalau kita tidak dekat dan kita tidak memiliki kepekaan di dalam Tuhan,
dalam Tuhan, saudara, memiliki iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, kita tidak akan bisa membedakan nabi-nabi palsu ini. Karena mereka juga mereka bisa mengadakan mujizat-mujizat. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita, membentuk kita, mengungkapkan rahasia kebesaran kuasanya, supaya kita mengerti, saudara. Oleh sebab itu janganlah kita malas-malas, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas-malas juga untuk membaca firman Tuhan, karena ada kuasa, karena ada didikan, karena ada perintah, ada larangan, saudara. Karena sudah nyata dikatakan, mereka juga menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara yang terkasih, mari kita memiliki iman, saudara, yang kokoh. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari iman Kristus. Saudara, kalau kita nggak suka dengar firman Tuhan, puji-pujian, saudara, kita waktu kita terbuang lihat film, lihat sinetron, lihat YouTube, lihat dan lain sebagainya, saudara, kita tidak akan bisa membedakan. Saya tahu tahun berapa itu ada pisang nangis, orang sudah datang berduyun-duyun. Kalau nggak salah saya masih di Surabaya, pisang bisa nangis, keluar airnya dari atas, saudara. Mungkin kalau pisang keluar air dari bawah sudah biasa ya, itu dari atas ngucur. Orang sudah heran, gumun, saudara. Semua ingin tahu. Ada lagi di Timur Leste tahun berapa itu, Tuhan hadir di batu-batu. Saya heran sekali, di mana ayatnya, saudara? Ayo kita jangan sampai dikecohkan seperti itu. Patung Tuhan Yesus menangis keluar darah. Ada kan itu beritanya? Tahun berapa itu? Saudara yang terkasih, ayo kita berbadan pada firman Tuhan, saudara. Karena disinilah kekuatan kita, saudara. Tuhan membentuk dan Tuhan mengajar kita dengan kebenarannya, supaya langkah kita, pikiran kita tidak dibengkokkan, supaya iman kita semakin tumbuh. Bukan iman tempe, iman yang gampang roboh. Ada apa-apa sudah lemah, ada apa-apa masalah sedikit sudah gak karuan omongannya, ada masalah pikirannya sudah tidak benar, saudara, ya. Ini tidak dibenarkan dalam firman Tuhan. Orang di dalam Tuhan harus memiliki iman yang teguh. Orang memiliki iman yang teguh, percaya pada Yesus, otomatis pikiran, perkataan, tindakan itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita sebagai anak Tuhan sudah nggak benar di hadapan sesama, bagaimana kita bisa benar di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita menyelidiki pikiran kita, kehidupan kita. Sudahkah kita benar? Sudahkah kita menjadi orang yang suci hatinya, bersih hatinya? Ini harus terus kita lakukan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kebenaran kita tidak bisa berjalan bersama Kristus. Saudara yang terkasih, kapan waktunya kita menyucikan hati? Kapan waktunya kita, saudara, hidup benar di hadapan Tuhan? Mari saudara, waktunya belum terlambat. Tidak ada kata terlambat, saudara. Tuhan sedang menunggu kita, saudara. Tapi Tuhan dikatakan tidak akan pernah menunda.
supaya orang kudus-kudusnya tidak banyak yang jatuh. Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan, untuk mengangkat orang-orang kudusnya bersama-sama di dalam kerajaan surga. Saudara yang terkasih, mari kita selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya, supaya didapatinya iman dan kekudusan kita ya tidak bercacat celah. Saudara bukan hanya memiliki iman, tapi bangun iman ya yang kokoh, yang tidak gampang goyah, karena Allah, saudara yang kasih, Yesus datang harus mendapatkan iman di dalam kehidupan kita. Bukan iman yang biasa-biasa saja, tapi iman yang berkualitas, iman yang benar-benar seperti Kristus. Ada kasih Kristus, ada karakter Kristus, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari kita persiapkan sedini mungkin. Kita nggak pernah tahu ya kapan Tuhan Yesus datang, tapi tanda-tandanya zaman ini sudah mulai bobrok, saudara ya. Ekonomi mulai tidak benar, perdagangan pun tidak benar. Banyak sekali hal-hal yang tidak wajar dilakukan ya. Homoseksual disahkan, bahkan ada hukumnya. Orang yang menghina malah dihukum. Mereka benar-benar dilindungi oleh hukum. Ini sudah tidak benar, saudara. Dunia ini sudah tidak benar. Tidak ada kebenaran di dunia ini, saudara. Bahkan lebih, saudara, diizinkan ya. Dan saudara, kalau saudara tahu pemasangan chip ya untuk tanda-tanda di akhir zaman ini, itu sudah dilakukan di Eropa. Memang sepertinya memudahkan orang-orang untuk seperti ke rumah sakit ya. Mereka sudah terdaftar dan tidak usah bayar ini dan lain sebagainya. Mereka langsung masuk dan lain sebagainya. Sekarang merambat ke banking ya. Entah tahun berapa itu akan diluncurkan. Jadi orang yang punya uang di bank atau deposit dan lain sebagainya, dia harus memasang chip untuk supaya bisa mudah untuk mengambil, mungkin untuk proses mungkin. Saudara, mari kita harus berpikir, mempunyai hikmat, minta hikmat Tuhan ya. Apa yang harus kita kerjakan saat ini, yang kita harus lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita benar-benar tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, ayat yang terakhir kita baca 1 Timotius 6. 1 Timotius 6, kita baca bergantian, saudara-saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya baca dulu, saudara, yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus,
serukan kepadamu sama-sama. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudara. Jadi jelas di sini dikatakan ya, saudara, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, saudara. Semua yang baik, semua yang benar di hadapan Tuhan, saudara, bukan benar di hadapan kita atau menurut kita. Saudara, Filipi 1 ayat pun mengatakan ya, sehingga kamu dapat memilih yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi saudara, ya, kita diharuskan untuk hidup kudus dan suci. Saya tidak tahu, setiap kita punya masalah, setiap kita punya kehidupan yang mungkin ya belum berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah PR kita, adalah perjuangan kita untuk kita menurut, untuk kita meminta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita kehendaki, apa yang harus kita lakukan, apa yang menurut Tuhan benar, saudara. Karena kalau kita mengatakan saya sudah melayani Tuhan, saya meminta ampun, saya sudah berbahasa roh, ya, saya sudah setiap hari berdoa, tapi ada satu masalah yang di hadapan Tuhan tidak berkenan, semuanya akan menjadi tidak berkenan, saudara. Oleh sebab itu kita harus terus meminta hikmat, pewahyuan, meminta Tuhan, yaitu kepekaan, sehingga kita boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh dikatakan bahwa Engkaulah anakku, ya, yang tidak bercacat celah. Tuhan akan menghampiri kita dan mengatakan, mari masuk bersama. Saudara, jangan pernah kita atau kita menunda-nunda, saudara, karena kita semakin hari ya semakin berumur, kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Kalau kita menunda sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan dan waktunya sudah tidak ada lagi, kapan kita akan lakukan? Saudara, selagi ada waktu, selagi ada umur, ada kekuatan, selagi Tuhan berikan kesehatan, selagi Tuhan berikan kesempatan, ayo kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam pengajarannya, dalam kehendaknya, supaya hari Tuhan datang, saudara-saudara sudah tidak bercacat celah dan layak untuk sama-sama menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin, saudara. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Haleluya Yesus. Kita pujikan satu pujian. Dia Bapa yang sangat baik. Dia sanggup mengubah, memperbarui setiap hati kami. Dia sanggup mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita semua. Dia ingin kita tidak bercacat celah di hadapannya. Dia ingin membentuk, dia ingin menjadikan kita seperti emas yang murni, yang tidak tercampur. Mari kita renungkan kehidupan kita selama ini. Sudahkah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Sudahkah benar-benar kita sejalan dengan perintah-Nya?
pujikan pujian ini dengan iman dan sungguh-sungguh. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk kami dapat melihat Terima kasih Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Inilah pernyataan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Glory, glory. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, biarlah itu menjadi bagian bagi kami. Haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Engkau yang kami pandang, Yesus. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kami percaya, Yesus. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Oh, biarlah hati kami haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan. Oh, haleluya. Segalanya, haleluya, Yesus. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Kasih-Mu lah yang memulihkan kami. Kasih-Mu lah yang memerdekakan kami. Dan kasih-Mu lah yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami
senantiasa haus akan kebenaran. Oh Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu Tuhan, pimpin kami ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi peringatan dalam kehidupan kami, menjadi oh Tuhan isi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus senantiasa berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami boleh menjadi Tuhan Yesus pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau yang dapat mengubahkan kami untuk menjadi sempurna Tuhan, dan berikan kami kekuatan yang senantiasa baru, kemampuan Tuhan untuk kami boleh hidup Tuhan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, diberkatilah firman Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mengucapkan persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang kami ibadah ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah seberapa pun yang kami beri, biarlah Engkau mau berkati, biarlah Engkau mensucikan, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membuat tinggal untuk Yesus Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita sudah memuji Tuhan dan mendengar Tuhan. Saya harap gak lama kita beli mic baru ya. Puji Tuhan, karena ini mengganggu ibadah kita.
Jadi untuk pengumuman gereja seminggu sepekan, untuk besok Senin ada ibadah bamak yang diadakan di Gereja Baptis di dulu itu bekas pabrik kertas ya, pindah patungnya itu Ahmad Yani. Nah itu di situ hari Senin jam 5 sore ada ibadah bamak kota. Dan di sini ada juga minta bantuan doa karena ada ujian akhir. Taisa, yang mana? Tasa. Oh, Tasa di sini THEYSHA, Taisa. Ya. Oke, Tasa, nanti bisa menuju ke depan ya. Dan ada juga yang baru pertama kali ibadah di tempat kita sore hari ini. Ada? Bisa angkat tangan? Bisa memperkenalkan diri di tempat duduk saja, bisa kasih mic-nya. Dari mana? Perkenalkan jemaat, ada mic-nya? Atau maju? Silakan. Ya, karena mic-nya di depan semua ini. Shalom, selamat malam. Shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helen Morelu Jayanti. Saya asli Muncar tapi SMA di Gelagah, jadi ngekos di situ. Sekian, terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Siapa namanya? Helen. Helen. Jadi saya berharap selama di Banjar yang ngekos bersama ibadah dengan kita di tempat ini ya. Puji Ya, Tuhan, berkati. Jemaat semuanya katakan shalom. Hai Helen. Hai, Ya. Helen. Selamat datang ya. Puji Tuhan ya. Dan juga di sini beberapa hari yang lalu akan sudah dilaksanakan baptisan selam ya. Di sini saya akan membagikan yaitu akta baptis. Yang pertama yaitu untuk Lukas, Mesak, Abednego. Silakan maju ke depan, ada anak Lukas. Nah, belakangnya ada fotonya ya. Nah, puji Tuhan. Ya. Adakah hai-hai yang hadir pada sore hari ini? Tadi pagi dia datang di sekolah minggu. Oke, hai-hai tidak hadir, yang dimana namanya ada tambahan Samuel ya. Dan yang terakhir yaitu anak Elkana Tirsa Mamahit. Maju ke depan. Ada fotonya juga ya. Puji Tuhan. Jangan ditendang. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Saya menghimbau kepada semua seluruh jemaat Tuhan ya. Seperti tadi dikatakan oleh tadi dikatakan oleh yaitu pemberita firman hambanya bahwa ini akhir zaman ya, akhir zaman pengajaran sesat sangat luar biasa sekali, bahkan terang-terangan gereja setan pun sudah dibuka ya untuk mereka dapat beribadah dengan bebasnya ya. Jadi kita harus mawas diri, harus berjaga-jaga bahwa waktunya tidak lama lagi ya. Mari selagi masih ada waktu, jangan kita sia-siakan waktu yang ada, tetapi biarlah kita yaitu semakin hari semakin taat kepada Tuhan dalam ibadah kita. Dan pemberitahuan untuk ibadah Selasa pujian penyembahan, nah kita dilayani oleh tamu ya, yaitu oleh Evangelis Misael Rusli ya. Kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita di hari Selasa, dan saya minta untuk jemaat bisa hadir ya dalam hal ini. Puji Tuhan. Dan juga saya menghimbau pada saat sore hari ini yang dimana kemarin sudah yaitu kita action di dalam grup diberkati untuk memberkati. Dan biarlah kita setiap jemaat Tuhan ikut andil juga di dalamnya
tetapi saya katakan tidak memaksa, ya. Di dalam kita peduli kepada sesama jemaat kita, ya, untuk kita tidak memaksa, tetapi biarlah apa yang kita kerjakan itu dengan tulus hati, ya, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan, sehingga diberkati untuk memberkati semuanya. Dan juga kami berdoa juga, ya, tidak hanya pendetanya yang berdoa. Saya minta, ini sudah ada suatu wacana-wacana yang kita harus segera untuk kita kerjakan. Meskipun visi daripada Tuhan itu kapan dinyatakan, tetap kita dalam doa, ya, karena apa yang sudah menjadi visi Tuhan di tahun ini, ke-1 adalah tahun penuaian, ya. Kalau kita sudah katakan tahun penuaian, berarti siapa yang gerak? Pendetanya apa semuanya? Semuanya bergerak, ya, semuanya bergerak, semua ambil bagian di dalam hal ini, dalam hal penuaian ini, ya. Dan kita tahu apa yang menjadi program-program gereja itu akan segera nantinya dilaksanakan, ya, segera dilaksanakan. Maka dari itu tetap kita satukan hati, ya, untuk kita bersama-sama dukung di dalam doa, dukung dalam dana-dana kita, berkat-berkat Tuhan, supaya apa yang menjadi yaitu pekerjaan Tuhan dapat terlaksana nantinya, ya, dari kita untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan siapa yang ulang tahun pada bulan Mei ini nanti bisa maju ke depan, ya, siapa saja saya nggak tahu, ya, datang ke depan untuk saya doakan. Dan juga saya doakan juga yaitu saudara Stephen dan Sinta yang dimana akan nantinya masuk dalam pernikahan kudus, ya. Silakan datang ke depan nantinya. Mari kita beri bersama-sama, kita tutup ibadah pada sore hari ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiamu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami, ya Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, bagi hamba-Mu semuanya yang pada sore hari ini Tuhan berulang tahun, ya Bapa. Bentuk daripada Engkau Allah yang menyertai. Sampai saat ini hamba berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau tambahkan usia 1 tahun ke depan Tuhan. Kami percaya taruh rencana-Mu, rancangan-Mu yang terindah dalam kehidupannya Tuhan, sehingga lewat kehidupannya nama-Mu dipermuliakan, berkat-Mu atas rumah tangganya, atas semua apa yang dikerjakan Tuhan. Engkau memberkatinya Bapa. Anak-anaknya semuanya diberkati oleh Tuhan, terlebih menjadi anak-anak yang cinta Engkau, anak-anak yang taat kepada Engkau. Pada saat sore hari Tuhan, turunkan berkat-berkat surgawi, berkat badan jasmani terlebih rohani, menyertai dalam langkah kehidupannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah berkat daripada Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat badani jasmani terlebih rohani mengiringi setiap langkah kehidupanmu, sehingga hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan dan dipakai oleh Tuhan di alat kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya di mana anak Tasa yang akan menghadapi ujian akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan hikmat yang terbatas Engkau buat tidak terbatas, karena Engkau bekerja atas kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah hikmat daripada Engkau sehingga dapat mengerjakan ujian di dalam pimpinan Tuhan, sehingga mengerjakan dengan nilai yang baik dan berhasil adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi anak Mary yang juga dalam bulan ini yaitu ulang tahun Tuhan. Kau berikan usia 1 tahun ke depan. Kami percaya Engkau memiliki rencana-rancangan terindah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, jalannya enggak turun tapi naik ya Bapa. Bukan jadi ekor menjadi kepala di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi kenyataan dalam hidupnya. Sehingga hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan berdoa juga bagi Yolanda yang juga berulang tahun Tuhan. Beberapa hari yang lalu kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, apapun yang menjadi pergumulan hidupnya. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai Tuhan langkah hidupnya, dan curahkan berkat-berkat surgawi pada saat sore hari ini dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima berkat daripada Tuhan, terima daripada surgawi turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak, terima kasih. Berdoa juga bagi saudara Stephen maupun Sinta yang akan yaitu menghadapi menjalani pernikahan yang kudus minggu depan Tuhan. Kami mohonkan penyertaan-Mu ya Bapa, mohonkan urapan-Mu Tuhan, sehingga dua insan ini Tuhan mengikat satu janji yang setia yang datangnya daripada Engkau Tuhan, dan turunkan penyertaan daripada Engkau saat ini Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Penyertaan Tuhan turun atasmu hari ini dalam nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penyertaan Tuhan turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seluruhnya di dalam pernikahan nantinya berjalan dalam kehendak Tuhan dan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa bagi yang sakit ya Tuhan. Siapapun jemaat yang sakit kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai, yang memberikan kesembuhan Tuhan. Dan bilur-bilur-Mu Tuhan di atas kayu salib telah memberikan kesembuhan. Ada mujizat yang Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dipulihkan, diberikan suatu kekuatan baru, yang dalam permasalahan semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang lebih daripada pemenang, bukan umat yang lemah, tapi umat yang dimerdekakan ya Bapa. Terima kasih Pak, terima kasih. Dan berdoa juga bagi yaitu pelayan-pelayan-Mu Tuhan, musik, WL singer, pemain musik dan multimedia semuanya Tuhan terlibat di dalam ibadah pada sore hari ini, maupun hamba-Mu yang berkhotbah Tuhan. Berkat Tuhan turun atas mereka semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semuanya jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus saya berdoa juga yaitu untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan Shalom-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa yang dilindungi oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dicintai oleh Tuhan, sehingga dijauhkan dari kuasa-kuasa yang dapat memecah belah NKR ini Bapa, sehingga Kau berkati tanahnya, udaranya, hasil lautnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terlebih gereja-gereja Tuhan yang berada di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan, dan gereja yang memberikan dampak sehingga terang Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar juga Tuhan Yesus kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan, sehingga kami mohonkan akan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kami pulang yang berjalan kaki, berkendara, semuanya di dalam perlindungan-Mu Tuhan, sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Dan kami percaya di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan ke atas dan terima berkat daripada Allah Bapa,
Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudusnya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulang lagi dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkata semuanya, shalom, haleluya.